Selamat malam Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zen. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Sehat. Bu, alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Apa yang bisa saya bantu? Apa kelihatannya Ibu ini mempunyai sebuah masalah yang harus segera diuraikan biar tidak mengganggu di hati dan pikirannya. Silahkan diutarakan masalahnya Bu. Siapa tahu Gitu. nanti panjenengan dapat solusi, panjenengan dapat menuntaskannya sehingga tidak menjadi beban pikiran lagi. Gitu. Sebenarnya ini tentang ini Pak, evaluasi saya sudah mempunyai sebuah program sudah dijalankan gitu Pak, yaitu memilah sampah dan dari pilahan sampah itu ditabung Pak di bank sampah. Jadi program sudah berjalan Pak, dan itu inginnya saya itu Pak, eh, ini kelas lainnya juga mengikuti seperti apa yang dilakukan di kelas saya Pak, begitu Pak. Oh, berarti ada sebuah program yang sudah berjalan Nggih, yang sudah di berjalan. kelasnya Ibu, yaitu masalah bank sampah. Nggih, bank sampah Pak. Sudah berjalan baik, ya. Nggih, sudah Dan berjalan baik. Ibu ingin menilai, ingin mengevaluasi tentang program itu. Dan Nggih, program. bisa, berarti yang Ibu inginkan sekarang itu berarti yang ingin panjenengan capai itu kegiatan atau program itu bisa berkembang ke kelas-kelas yang lain. Nggih, nggih Pak, benar Pak. Bisa berkembang ke kelas yang lain, bisa dirasakan manfaatnya. Karena saya merasakan di program ini banyak sekali manfaatnya Pak. Jadi kelas-kelas lain itu kepinginnya samalah bisa merasakan juga manfaatnya gitu Pak. Itu bagus ya Bu ya. Sampah itu sesuatu yang harus ditangani dengan baik. Kalau Nggih, sampah pun bisa dimanfaatkan ya. nggih, Ibarat itu nggih, sampah itu. Sampah nggih. yang kelihatannya tidak berguna pun sebenarnya bermanfaat kalau berada di tangan orang yang tepat. Uh, Nggih. Ibu inginnya itu berimbas ke kelas-kelas yang lain karena selama ini yang berjalan masih kelas 1 kelasnya Ibu ya. Nggih, masih kelas 1. Berarti itu program kelas, berarti itu program kelas atau kesepakatan kelas seperti itu atau bagaimana Bu? Sebenarnya Ini dulu itu. program kelas, Pak. Pertamanya program kelas. Saya inginnya sekarang menjadi program sekolah, begitu, Pak. Nah, sejak Ibu dulu merencanakan dan menjalankan program ini, apa guru-guru yang lain itu tidak tanya, Bu ini Ibu ini buat apa? Ibu ini tujuannya bagaimana? Apakah belum bertanya seperti itu ibu-ibu yang atau bapak-bapak guru di sekolahannya Ibu? Ada, Pak, ada beberapa yang sudah bertanya dan eh, juga tertarik untuk mengikuti di bank sampah ini. Cuma kadang keinginan ketika kita bercerita ada yang tertarik, tetapi dengan berlalunya waktu lupa kadang gitu, Pak. Lupa Oh, untuk berarti nih. sebenarnya itu adalah sudah sebuah
sebuah jalan Bu ya. Sebenarnya itu sudah ada sebuah jalan, mungkin jalannya itu belum mulus saja. Berarti situasi sekarang itu baru kelas 1 gitu Bu ya. Dan Nggih. ada beberapa kelas yang sudah tertarik tapi belum melaksanakan. Kira-kira kenapa kok mereka atau Bapak Ibu guru yang lain itu sampai sekarang itu belum mau melaksanakan atau belum bisa melaksanakan? Kira-kira yang mempengaruhi Bapak Ibu guru yang lain itu apa? Faktor apa yang terjadi pada Bapak Ibu guru itu? Yang terjadi itu karena mungkin tidak paham dulu, Pak, tidak paham dulu, dan juga masalah waktunya juga kita untuk ke kelas-kelas lainnya itu juga kurang gitu, Pak, kurang pengenalan saja. Jadi kelas-kelas yang lain belum belum mengenal. Tapi ada agenda sebenarnya, Pak. Ada agenda setiap hari Jumat itu anak-anak ke kelas-kelas yang lain untuk memberikan praktik baiknya, menceritakan bagaimana proses awal sampai akhirnya bisa menabung sampah di bank sampah dan juga memiliki buku rekening gitu, Pak. Bagus sekali ya Bu itu ya. Programnya itu sudah baik. Lah, dulu Ibu itu punya unek-unek, punya program seperti itu dapat inspirasi dari mana? Kok Dulu kok udah. langsung bisa seperti itu? Oke, inspirasinya dari lingkungan sekitar sekolah, Pak. Lingkungan sekitar sekolah kebetulan pada saat itu ada lomba kampung bersih, kampung resik. Nah, kampung resik itu di mana di sana juga ada bank sampah, salah satu unggulannya yang dilombakan. Jadi saya berpikirnya kenapa tidak ini ya bank sampah ini kita masukkan ke sekolah, dan masalah itu pada saat itu bersamaan juga sampah terlalu menumpuk di sekolah. Jadi pembuangannya itu tidak ada tempat untuk membuang. Bahkan pernah, nah itu sangat ironis sekali gitu, Pak. Kita memberitahu bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai, di selokan. Padahal sekolah sendiri membuang sampah di sungai. Nah, itu seakan-akan kita memberikan ilmu tapi contoh tidak ada. Cuma memberitahu Percuma ya. saja bahwa enggak, seakan-akan percuma. Dari itu saya berpikir kenapa tidak dipadukan saja ya. Ini ada program lingkungan sekitar yang bisa diadopsi di sekolah. Akhirnya pada saat itu saya juga mengusulkan kepada menyampaikan usulan saya kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah juga menyambut baik, dan itu dilaksanakan mungkin pada awalnya itu banyak sekali tantangannya, Pak, pada waktu itu, karena memang bank sampah ini tidak adalah program yang baru, dan yang tahunya masyarakat ataupun orang-orang guru-guru dan anak-anak bahkan kalau sampah itu mungut sampah itu tukang apa, kalau di daerah saya itu oh itu tukang Pemulung. perosokan, iya pemulung, dan itu kesannya negatif sekali ya, kesannya Ya, negatif. Akhirnya inilah citra negatif ini yang kita mau bangun pada waktu itu programnya agar anak-anak itu bisa memanfaatkan sampah dengan baik dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi sekolah pada saat itu. Karena saya itu guru yang memang di kelas 1, ini juga putar otak lagi. Saya ini muridnya kelas 1, bagaimana bisa nanti. Nah, ini ternyata dengan pendekatan-pendekatan dan juga dengan contoh anak-anak bisa kelas 1 sebelumnya
juga pada waktu itu wali murid dikumpulkan, setelah kepala sekolah, wali murid dikumpulkan, paguyuban kelas 1 itu juga kami sampaikan program-programnya ini bahwa anak-anak nanti agar tidak kaget juga Pak, anaknya kok disuruh milih sampah, milah. Ya, Nah, akhirnya ya nanti betul. akan menimbulkan di sekolah ini kok disuruh ngambil sampah. Nah, itu citra negatif lagi nanti yang akan berkembang di masyarakat. Jadi setelah ada kesepahaman bahwa ini adalah program yang memang sangat bermanfaat dan wali murid sudah paham, kita jalan programnya itu setiap hari anak-anak ketika istirahat pasti kan ada beli makanan dan itu Betul. ada. Nah, itu anak-anak mila. Sebelum anak-anak, pasti kan anak kelas 1 itu bagaimana caranya untuk memberitahu ya, kita kunjungan ke bank sampah di dekat sekolah itu dan di petugas bank sampahnya itulah yang memberitahu bagaimana cara memilah dan kalau menabung itu apa yang bisa ditabung dan apa yang mereka akan dapatkan dari tabungan itu setelah ditabung ditimbang akan dapat berapa. Nah, akan dijelaskan juga kepada anak-anak itu. Namanya anak kelas 1 rame, tetapi setelah itu saya juga tidak menduga akan berhasil kelas 1. Setelah itu sampai di sekolah anak-anak sudah mulai bertanya, padahal pada waktu mendengarkan itu ramai sendiri seakan-akan tuh kayaknya tidak berhasil ini ya gitu. Terus setelah itu di sekolah mulailah pada waktu istirahat, Bu kalau ini bisa ya, bisa ditabung seperti Mika apa bungkusnya makanan Mika. Oh boleh ditabung sudah ditaruh di tempatnya, ada tempatnya di kelas itu boleh. Terus ada tusuk sate, Bu ini boleh tidak? Oh kalau ini bisa terurai, jadi tidak boleh, tidak usah dibuang, jadi itu bisa terurai. Nah, seperti itu. Anak-anak sampai ke situ masalah bisa terurai, tidak bisa terurai. Itu ternyata anak kecil ya, bisa paham. Mulai dari itulah setiap hari anak-anak sampai terkumpul bank sampah itu bukanya hari Jumat. Hari Jumat bersama-sama nyetorkan, akhirnya ditimbang di rekeningnya dapat buku rekening, dapat terus diumumkan dapatnya pada waktu itu 1.000 rupiah itu sudah tepuk tangan. Nah itu melihat seperti itulah ingin rasanya ke apa ya pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman baru yang ingin saya apa Kembangkan. teman lain juga ingin merasakan bukan masalah uangnya, tetapi ketika saya Ya, melihat ya. anak-anak itu girang 1.000 padahal kalau di kelas ya banyak sekali anak-anak itu kadang uangnya tercecer tapi tidak ada yang ngaku 5.000, 2.000, enggak tahu Bu, enggak tahu namanya anak kelas 1. Tapi ketika mendapatkan sendiri hasilnya 1.000 itu tepuk tangannya luar biasa. Nah, itu Pak. Itu yang Dari cerita Ibu itu banyak sekali hal positif yang didapat dari sampah. Tapi hal positifnya itu sangat banyak. Tentunya Ibu juga sudah tahu ya, karena ini kan nggih, yang sudah. menjalankannya juga Ibu. Mulai dari sikap, mulai dari nilai, itu ada semua. Dari apa saja itu program-program yang positif yang sudah berjalan itu sudah sangat hebat. Menurut saya itu memang juga harus dikembangkan. Nah, jadi cita-citanya Ibu atau programnya Ibu yang sudah sangat luar biasa itu memang juga harus dikembangkan. Terus situasi sekarang, karena Ibu itu mau mengembangkan, tapi kan belum terlaksana. Yang terlaksana Nggih, kan baru di kelasnya Ibu. nggih. Ya. Situasinya di sekolahan Ibu, mungkin tanggapan dari teman-teman, tanggapan dari atasan tentang hal atau wali murid dari yang bersangkutan kelas 2 ke atas, itu bagaimana situasinya Ibu? Yang Ibu lihat itu Situasinya bagaimana? mereka bertanya-tanya, kelas 1 hari Jumat itu apa yang mereka lakukan, kok keluar dan bawa ini, terus ada bawa sampah seperti itu. Mereka juga
oh ya kelas 1 sekarang nabung di bank sampah, seperti itu. Juga apa, mereka tertarik bahkan ini sudah sebenarnya mungkin walaupun tidak semuanya dan kapan hari itu sudah dari Pak Kebun sendiri baru tahu ternyata, saya baru menemukan, oh ternyata apa ya, saya ini kurang sosialisasi atau kurang memberitahu teman-teman, mungkin kendala saya juga, dari situ saya bisa tahu, ini, Pak Kebun ini baru tahu, "Loh Bu Fitri belum bilang sih." Nah, "Oh saya sudah Pak, sudah bilang, cuma karena memang belum ada buktinya." Setelah saya hari Jumat, pas hari Jumat kemarin, itu, mengeluarkan rekening, oh kelas anu sudah apa, kelas 1 sudah dapat 19.000 berapa. Nah, "Loh kok bisa Bu?" "Iya dari dipilah sampah yang sudah dipilah, disetorkan ke bank sampah." Akhirnya tahu seperti itu tertariklah si Pak Kebun ini. Jadi saya, mengambil apa, inisiatif, "Oh sudah Pak, kalau memang jenengan berminat dan itu bisa kok nama pribadi." Nah, nama pribadi bukan kalau yang saya lakukan itu kan nama nama kelas, di buku rekeningnya. Eee, Nama pribadi juga bisa, nanti bisa daftar dan juga hasilnya ya, masuk ke rekeningnya pribadinya itu. Nah, seperti itu. Akhirnya tertarik. Jadi nanti setiap hari Jumat Bapak ya yang koordinator, mungkin ada anak-anak kelas yang lain. Nah, itu bisa ikut, seperti itu. Yang Jadi baru-baru. rencana Ibu untuk mengembangkan, Ibu sudah tahu situasinya seperti itu. Bahkan wali murid yang kelas atasnya itu juga sudah tahu semua ya. Segi positifnya juga sudah tahu. Berarti itu akan membuat panjenengan akan lebih percaya diri lagi gitu ya. Nah, Nggih, nggih, Pak. apakah panjenengan yakin program mengembangkan kegiatan yang sudah panjenengan lakukan itu akan terwujud? Oke. Saya karena sekarang ini mungkin antara yakin dan tidak yakin, tetapi kita harus berjalan terus kan nggih, Pak. Kita harus berjalan terus dan itu karena saya punya, karena sudah punya pengalaman di kelas 1 berhasil pun kita harus mencoba, berhasil ataupun tidak, kita yang penting kita mencoba dulu dan langkah-langkahnya tentu tidak serumit yang, mau merencanakan yang program kemarin. Jadi, untuk membesarkan hati saja, Pak, bahwa, terlaksana ataupun tidak di kelas saya sudah, yang penting sudah ada buktinya, nah gitu dan banyak, Betul sekali. celah sepertinya, celah dari sudah banyak, terbuka dan saya dari pembicaraan ini, Pak, nggih, saya ada terlintas, pikiran. Bapak bilang tadi bahwa, "Oh itu programnya saya di kelas, oh iya ya, kenapa saya tidak berpikir, berarti saya harus menjadikan program sekolah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Ya, dari pembicaraan ini saya ya terlintas, oh iya benar ya, itu kan program kelas saya menginginkan seluruhnya, tetapi itu belum menjadi program sekolah. Jadi adalah Pak ide ya, terima kasih ya Pak, sudah ada ide. Jadi berarti sebaiknya nggih? berarti berarti Ibu itu sudah mempunyai sebuah gagasan apa yang akan Ibu laksanakan untuk mengembangkan ini, berarti sudah ada ya, ancang-ancangnya itu sudah ada ya. Nggih nggih, Pak, baru 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 ini terlintas, baru Terus terlintas. kira-kira apa ada sesuatu hal yang sekiranya itu menjadi penghalang atau penghambat rencananya Ibu untuk melaksanakan program ini menjadi program sekolah gitu misalnya. Nggih, tentunya pasti nggih, Pak, pasti ada hambatan hambatan, tapi kita kan harus mencoba dulu.
Dan dari pembicaraan ini saya mau ada ide, barusan ini Pak, saya mau ada ide untuk ke kepala sekolah, untuk Pak, ini kan program sudah berjalan. Nah, saya mau bilang seperti itu, program sudah berjalan dan sudah banyak yang mengakui kalau bagus. Nah, bagaimana kalau nanti ke depannya itu akan menjadi program sekolah. Nah, seperti itu Pak, yang ingin saya lakukan. Bagus Bu ya. Ini semoga saya juga mendoakan supaya program ini bisa terus berlanjut. Ibu juga sudah tahu ya gagasannya, bahkan mungkin hambatan-hambatannya Ibu juga sudah tahu. Jadi saya yakin kalau dukungannya seperti ini, bagaimana cara menghadapi hambatannya, kan sudah tahu toh bagaimana cara, oh halangan saya dalam mengembangkan program ini itu seperti ini hambatannya. Jadi saya harus melakukan ini. Apakah itu sudah terlintas? Nggih, sudah ada bayangan, Pak. Sudah ada bayangan, pasti kalau ada program, pasti ada kendalanya mungkin di guru gitu, teman guru ataupun dari wali murid yang kelas-kelas lain yang belum paham. Nah, seperti itu. Sudah ada di bayangan saya, Pak, bahwa itu adalah tantangan, tapi kita harus mencoba, gitu, Pak. Terus kira-kira Bu ya, apa ada satu atau dua guru yang mungkin gak setuju atau mungkin bahkan ruwet, ini nanti kotor, alah ini nanti begini begitu, apa ada Bu yang seperti itu? Kalau sekarang kita berpikir positif saja, tapi kalau kemungkinan itu ada gitu Pak, kemungkinan itu ada, ya mereka sebenarnya apa, karena memang belum tahu saja bahwa program ini baik gitu Pak. Jadi mungkin ke depannya nanti lebih intens lagi ya Pak, saya harus memberi berkolaborasi dengan guru tersebut. Jadi memberikan pemahaman agar guru tersebut bisa paham. Karena dari kejadian-kejadian yang kemarin, ternyata saya rasa saya sudah melakukan pemberitahuan kepada yang lain. Ternyata dari Pak Kebun sendiri, oh saya baru tahu. Oh mungkin pada saat saya memberitahu itu eh, dalam keadaan yang bagaimana kita belum apa kurang pas saja waktunya mungkin seperti itu, Kak. Berarti kan untuk memberitahu ke teman-teman, kita tinggal menunggu waktu yang pas gitu saja Bu ya. Nggih, kita menunggu waktu yang Ya, pas dan bagus. Berarti pengembangan dari program ini itu sudah ada semuanya, sudah ada di sini, tinggal kita action. Kalau bisa secepatnya, karena manfaatnya kalau dari penjelasan Ibu tadi dari awal begini-begini itu sangat bagus sekali. Kira-kira kapan itu mau direalisasikan menjadi sebuah rencana atau program yang memang itu benar-benar program sekolah? Kira-kira mau kapan itu mau disampaikan atau bahkan diwujudkan? itu sudah menjadi rencana mungkin di awal Februari, minggu kedua Februari ini saya akan mencoba ke kepala sekolah dan tanggapannya itu nanti respon dari kepala sekolah bagaimana dan kedepannya kita tentukan waktu yang pas untuk mengumpulkan guru-guru yang lain dan bagaimana agar program itu menjadi program sekolah seperti itu, Pak. Betul sekali ya Bu ya. Bagus itu, tinggal kita mewujudkannya saja. Terus dari sekarang saya juga bisa berpikir ya, anak kelas 1 saja itu sudah bisa tahu organik anorganik. Itu sebuah hal yang hebat. Nanti itu juga akan menjadi sebuah pembiasaan di rumah, tidak hanya di sekolah itu, nanti di rumah juga, oh ini sampah, saya ambil. Akan terbiasa dengan hidup yang sehat juga banyak sekali. Terus di akhir
di akhir apa? Di akhir tanya jawab kita, kira-kira kesimpulan dari yang kita bicarakan, Ibu ini sudah ada apa belum? Kesimpulannya dari awal tadi, rencananya begini, terus keadaannya begini, situasinya begini. Kira-kira dapat menyimpulkan bagaimana? Iya sudah Pak. Yang pertama adalah program yang sudah baik, yang sudah dievaluasi baik, itu Mm-mm. akan di kelas saya akan menjadi program sekolah, inginnya menjadi program sekolah dengan eh, dengan tahapan bahwa saya ke kepala sekolah dulu membicarakannya, setelah itu Mm-mm. menentukan waktu yang tepat untuk berkumpul dengan teman-teman membicarakan hal tersebut. Setujukah teman-teman untuk menjadi bahwa program ini menjadi program sekolah? Itu sudah ada kesimpulannya, Pak. Jadi Mm-mm. sudah melangkahnya kemana itu sudah saya rasa Ada ya. sudah ada, Pak. Mm. Siapa tahu, kalau boleh tahu lingkungan sekolahnya Ibu itu halamannya luas atau memiliki pohon-pohon yang banyak apa tidak? Kebetulan karena di kurang Pak, kurang luas maksudnya Kurang luas ya. pepohonan, pepohonan tidak ada karena memang di kecamatan dan di tepi jalan raya, jalan provinsi. Oh, Jadi gitu. jadi itu pepohonannya itu sama sekali tidak ada Pak. Nah, cuma taman-taman saja untuk pohon-pohon yang besar itu tidak ada. Itu. Jadi sekarang sudah itu Bu ya, sudah ada gambaran apa yang akan Sudah. Ibu laksanakan, jalannya bagaimana, sudah ada di sini ya, sudah ada di sini Bu ya. Nggih, nggih. Tinggal Terima kasih, Pak. melaksanakan ya Bu ya, Nggih. Nggih, tinggal sudah ada melaksanakan. bayangan tadi dari pembicaraan tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Ya, siapa itu kan juga demi kebaikan semuanya anak-anak, Bapak Ibu guru, ada pendidikan karakter di dalamnya. Berarti dari evaluasi yang program yang dilaksanakan panjenengan, artinya kan juga sudah tahu tuh. Berarti program saya itu baik apa buruk, berhasil apa belum, itu juga Ibu sendiri yang tahu jawabannya. Nggih, nggih sudah, Pak. Gitu. Nggih. Terima kasih Bu pada malam hari ini. Sekiranya cukup mungkin Bu ya Nggih, nggih, Pak. kita Terima kasih, Pak. pada Sudah malam ada hari ini. pencerahan. Hmm, Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, Pak. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan. Oke, kita akhiri Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.